Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berjumpa lagi di Family Trainer Academy yang insya Allah kita adakan rutin setiap hari Jumat. Nah, sebelumnya saya mau tanya nih ke Ayah Bunda, backsoundnya kekerasan nggak ya? Oh, udah bagus. Mas Febri mungkin bisa dikecilin dikit, Mas. Oke, alhamdulillah ya udah pas. Alhamdulillah. Gimana nih kabar? Ya, kecilin dikit. Kasih Bunda Aidillah. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih, gimana kabarnya pada malam hari ini? Hujan nggak di tempatnya Ayah Bunda? Semoga apapun keadaannya senantiasa dalam penjagaan Allah, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin. Perkenalkan, saya Safira. Insya Allah pada malam hari ini, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, amin, amin. Perkenalkan saya Safira. Insya Allah pada malam hari ini akan menemani Mas Febri untuk belajar bareng ya. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar bareng mengenai cek putus-putus nggak Mas suara saya? Halo, cek. Aman. Oke. Ya, insya Allah pada malam hari ini kita akan belajar bareng gimana sih cara memperbesar penghasilan dalam jualan. Nah, ya, malam hari ini kita akan belajar bareng bersama Mas Febri gimana sih cara memperbesar penghasilan dalam jualan. Nah, sebelum saya mulai, saya mau cek sound terlebih dahulu nih, suara saya dengar jelas ya. Alhamdulillah jelas, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Oke, saya absen dulu nih dari kota mana aja yang sudah hadir. Bunda Happy dari Surabaya. Ini Bunda Happy yang domisilinya di Singapura ya? Asmani, Singapura. Bunda Sofia, Semarang hadir. Ya, alhamdulillah. Ani Rianti, Wonogiri, Masya Allah, Tabarakallah. Kita deketan Bun, saya di Solo. Babe Hadiarta dari Demak. Pak Lutfi Adam, Bandung hadir. Alhamdulillah ya. Semoga ayah bunda semua senantiasa dalam penjagaan Allah. Amin. Nah, sebelum kita mulai pada kelas malam hari ini, mari kita buka dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini sepertinya Mas Febri sudah hadir ya. Cek Mas Febri, sudah hadirkah? Ya. Alhamdulillah. Gimana Mas kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah sehat.
Coba Mas kasih spoilernya dikit tentang kelas malam hari ini. Wih, tumben banget nih ya ada spoilernya ya. Biasanya mah langsung kita open, langsung kita buka ya. Pada malam hari ini saya akan berbagi lah ya. Kita sharing-sharing bareng, belajar bareng ya, teman-teman semuanya, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah ya. Insya Allah kita akan bareng-bareng belajar bagaimana cara memperbesar penghasilan jualan ya. Jadi ada beberapa faktor ya yang bisa kita terapkan, ada beberapa faktor, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan juga ya untuk memperbesar penghasilan jualan ya. Ada sekitar 5 cara, nanti insya Allah akan bareng-bareng kita pelajari ya. Mungkin nggak usah spoiler lah ya. Langsung aja nanti ya. Baik, tanpa berpanjang kalam lebar lagi, mungkin saya langsung serahkan ke Mas Febri ya. Monggo, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji yang milik Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul ya, dipertemukan kembali ya di Family Planner Academy ini ya. Shalawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat di yaumul qiyamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah ya, tadi sudah dibuka sama Mbak Fira ya, Mbak Safira ya. Alhamdulillah, terima kasih. Setelah sekian lama saya solo player ya, saya menjadi Superman, dan alhamdulillah ini Mbak Safira berkenan ya untuk menemani saya ya di kelas-kelas berikutnya mungkin nanti ya. Jadi alhamdulillah ya teman-teman semuanya. Beliau ini adalah operasional ya dan customer CS atau CS ya, CS dari Bilaf Herbal Indonesia ya. Saya tarik lah ya, soalnya ini kebermanfaatan biar lebih meluas lagi manfaatnya ya. Baik, saya izin share screen terlebih dahulu teman-teman semuanya. Oke, jelas terlihat ya? Jelas terlihat teman-teman semuanya? Atau kurang jelas terlihat? Jelas ya? Baik, alhamdulillah saya mau cek sound terlebih dahulu ya sebelum kelas dimulai supaya lebih maksimal lagi. Bagaimana suara saya, teman-teman semuanya, jelas terdengarkah? Coba responnya dulu di kolom chat yang ada. Jelas, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jelas. Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi terima kasih pada teman-teman yang sudah respon di kolom chat ya. Semoga rasa antusias teman-teman, begitupun juga Allah antusias untuk mengabulkan setiap hajat-hajat yang teman-teman panjat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, di sini saya akan membahas mengenai cara memperbesar penghasilan lewat jualan ya. Jadi salah satu ya
alasan seorang membuka bisnis adalah karena mereka ingin bisnis tersebut menghasilkan uang, ya. Ya enggak? Jadi salah satu alasan seseorang membuka bisnis adalah karena mereka ingin bisnis tersebut itu menghasilkan uang, ya. Ya, memang harusnya begitu ya. Bisnis memang harus menghasilkan ya. Kalau tidak itu mungkin pameran ya namanya ya. Bukan bisnis tapi pameran seperti itu ya. Dan mungkin tujuan teman-teman berbisnis ya salah satunya adalah untuk dapat uang juga ya tentunya ya. Justru masalah itu ya, itu malah muncul kalau nggak punya uang ya kan. Jadi teman-teman berbisnis itu memang harus menghasilkan ya. Dan mungkin tujuan teman-teman berbisnis adalah salah satunya adalah untuk menghasilkan uang ya atau mendapatkan uang ya. Ya nggak apa-apa ya teman-teman semuanya ya. Ya wajar, nggak usah ditutup-tutupin juga ya. Kan mencari uang juga bukan kesalahan juga ya kan? Ya nggak? Nggak apa-apa. Kamu bisnis buat apa? Buat nyari uang. Ya nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah ya, nggak usah ditutup-tutupin juga ya. Jadi mencari uang itu bukan kesalahan juga ya. Justru masalahnya ya itu malah muncul kalau kita nggak punya uang ya. Seperti itu ya kan? Setuju nggak kira-kira teman-teman semuanya ya? Jadi nyari uang itu nggak usah ditutup-tutupin ya. Soalnya mencari uang itu bukan kesalahan. Justru masalahnya itu malah muncul kalau nggak punya uang, ya kan? Setuju nggak kira-kira? Setuju nggak? Coba yang setuju mana? Sangat setuju, Masya Allah. Ya, jadi udahlah, nggak usah apa ya, nggak usah ditutup-tutupin juga teman-teman semuanya ya. Kita ya mencari uang gitu ya. Lewat wasilah apa? Lewat wasilah penjualan atau ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan seperti itu. Nggak ada yang salah kok. Ya mencari uang itu bukan suatu kesalahan. Ya, jadi nggak usah ditutup-tutup. Ya. Nah, kali ini ya pada kesempatan malam hari ini, insya Allah saya ingin mencoba ya memberikan pemahaman ya dari mana uang datang ke bisnis kita ya. Jadi gini teman-teman semuanya ya, pada dasarnya ya uang itu tidak datang tiba-tiba ya. Ini pada dasarnya uang itu tidak datang secara tiba-tiba. Walaupun ada hadisnya juga ya, rezeki itu datang dari mana aja seperti itu ya. Tapi di sini itu uang tidak datang dari tiba-tiba. Uang datang ke bisnis karena adanya aktivitas ya, yang disebut transaksi begitu ya teman-teman semuanya ya. Kita lagi bahas terkait dengan penjualan ya. Jadi pada dasarnya uang itu tidak datang tiba-tiba. Uang datang ke bisnis kita karena ada aktivitas yang namanya atau yang disebut transaksi ya. Atau bahasa mudahnya itu jualan ya. Ini bahasa gampangnya ya. Saat bisnis mencetak penjualan ya, maka uang akan masuk ke bisnis kita. Ya. Paham nggak? Saat bisnis itu mencetak penjualan ya, saat bisnis itu ada aktivitas penjualan ya, maka uang akan masuk ke bisnis kita. Paham ya? Bisa dimengerti ya teman-teman semuanya ya. Ya, jadi bahasa gampangnya itu no sales berarti no cash ya. No sales itu no cash seperti itu ya. Ini ada pak cash money ya. Jadi bahasa gampangnya itu no sales no cash. Nggak ada penjualan pasti nggak ada uangnya ya. Kalau nggak ada penjualan itu pasti nggak ada uangnya seperti itu ya. Jadi secara sederhana, jika teman-teman ingin penghasilan teman-teman meningkat ya, coba perbesar penjualannya ya. Itu udah rumusnya seperti itu ya. Jika teman-teman ingin penghasilan meningkat, ya perbesar penjualannya ya. Caranya itu perbesar penjualannya. Ini juga bisa disebut hukum sebab akibat ya. Ketika penjualan naik ya, biasanya keuntungan juga akan naik ya.
biasanya keuntungan akan naik ya. Dan akhirnya uang yang bisa dinikmati juga ikut bertambah ya. Uang yang diperoleh atau uang yang dibelanjakan ya, itu akan bertambah juga ya. Senyum istri ya, itu akan tambah lebar gitu ya. Seperti itu teman-teman semuanya ya. Oh, backsoundnya kebesaran. Oke, baik. Sebentar. Sebentar ya. Nah, tadi sampai mana nih? Nah, jadi teman-teman semuanya ya, jadi secara sederhana jika teman-teman ingin penghasilan teman-teman meningkat ya, salah satu atau caranya itu bisa mencoba perbesar penjualannya ya. Itu otomatis ya. Jadi guru saya itu pernah menasehati ya, kata beliau itu bisnis akan bermasalah ketika jualannya itu bermasalah ya. Bisnis akan bermasalah ketika penjualannya atau jualannya bermasalah. Ya, teman-teman semuanya ya. Seperti itu. Udah itu ya, backsoundnya ya. Udah kecil atau masih kebesaran teman-teman semuanya? Oh, sudah. Oke, lanjut ya. Nah, jadi tadi ya, seperti yang guru saya sampaikan ya, beliau itu mengatakan bisnis akan bermasalah ketika jualannya juga bermasalah ya. Jadi selalu ingat bahwa aktivitas jualan yang memasukkan uang ke rekening kita ya. Jadi teman-teman harus ingat itu ya, bahwa ketika teman-teman males jualan berarti uangnya juga akan males masuk ke rekening kita gitu ya. Bahasa gampangnya gitu. Itu bisa menjadi pecut buat teman-teman semuanya ya. Kalau aktivitas jualannya teman-teman kenceng, otomatis uangnya juga akan kenceng masuk ke rekening kita. Seperti itu ya. Nah, sayangnya saat jualan itu tidak bisa asal-asalan teman-teman semuanya ya. Tawarkan produk semau dengkul ya, tiba-tiba promosi jualan semaunya, tidak bisa seperti itu ya. Jadi banyak orang yang bisnisnya jalan di tempat ya. Karena apa? Karena asal jualan seperti itu ya. Jika cara jualannya teman-teman itu asal-asalan ya, yang terjadi adalah pertama ya, setiap promosi dicueki ya. Ini mungkin banyak yang melakukan yang mengalami seperti ini ya. Setiap promosi dicueki, terus pembelinya sedikit padahal prospeknya banyak ya. Terus banyak di PHP-in calon pembeli ya. Terus ngerasa penawarannya sudah bagus, sekalinya transaksinya minim ya. Terus nanya-nanya di kita, belinya di sebelah ya. Jadi banyak faktor ya, dan sudah pasti nggak ada uang yang masuk ke bisnis seperti itu ya. Siapa yang biasanya ngalamin seperti ini ya? Promosi dicueki, pembelinya sedikit padahal prospeknya banyak banget ya. Siapa kira-kira yang ngalamin seperti ini? Nah, lalu bagaimana Mas caranya jualan yang benar ya? Nah, itu sudah saya jelaskan ya di Zoom sebelumnya ya. Silahkan bisa disimak lagi ya. Kalau nggak bisa akses Zoom-nya berarti bisa di scroll lagi ya untuk materi-materinya seperti itu. Nah, jadi yang saya mau bahas di sini ya teman-teman semuanya ya, itu hal lainnya ya. Saya nggak akan membahas cara jualannya seperti apa, karena cara jualannya sudah saya jelaskan di Zoom sebelumnya ya. Cara membedakan market, ada cold market, ada warm market, ada hot market, terus cara pendekatannya seperti apa, seperti itu ya. Itu sudah saya jelaskan di Zoom sebelumnya seperti itu ya. Dan saya di sini akan menjelaskan hal lainnya ya.
Jadi setelah teman-teman paham ya uang datang dari penjualan, maka yang dipikirkan selanjutnya adalah bagaimana cara dapat uang yang banyak ya. Jadi setelah teman-teman paham ya uang datangnya dari penjualan ya, maka yang dipikirkan selanjutnya adalah bagaimana cara uang itu bertambah banyak seperti itu ya. Gimana teman-teman semuanya? Mau tahu nggak kira-kira caranya? Coba sih yang berapa yang respon ini? Mau ya? Baik. Nah, perlu dipahami ya teman-teman semuanya ya, mencari tahu ya cara dapat banyak uang itu bukan berarti mata duitan ya. Kita hilangkan itu dulu gitu ya. Ini mata duitan banget enggak juga gitu ya. Enggak usah ditutup-tutupin lah ya. Kita semua itu butuh pemasukan untuk kehidupan sehari-hari ya, seperti itu ya. Jadi saya itu termasuk orang yang percaya ya bahwa jika seseorang memiliki banyak uang ya, maka akan semakin banyak kebaikan-kebaikan yang bisa dia lakukan ya. Setuju nggak kira-kira? Jadi jika seseorang memiliki banyak uang, maka akan semakin banyak kebaikan yang bisa dia lakukan. Setuju nggak kira-kira? Setuju ya? Kadang banyak yang mau, mata duitan ini, wah duit. Enggak, ya kita bedakan bisnis ya bisnis gitu ya. Bisnis ya bisnis. Ya, kita kalau lagi bahas bisnis ya jangan melenceng dulu gitu. Kita bahas bisnis gitu. Ya, jadi karena itu tidak ada dosanya ya. Nggak ada dosanya punya banyak uang, nggak ada dosanya juga ya selama uang itu jelas dapat dari mana dan kemana uang tersebut akan dibelanjakan ya. Jadi tidak ada dosanya teman-teman itu punya uang yang banyak ya. Selama itu jelas dapat dari mana dan kemana uang tersebut dibelanjakan ya. Sekarang lagi viral ya, banyak kasus penipuan ya. Salah satunya trading itu ya. Banyak uangnya tapi nggak tahu dari mana ya. Seperti itu. Jadi kita nggak akan bahas ke sana ya, karena bukan ranahnya seperti itu ya. Jadi karena itu teman-teman semuanya, saya termasuk orang yang percaya bahwa jika seseorang memiliki banyak uang, maka akan semakin banyak kebaikan yang bisa dia lakukan ya. Karena itu tidak ada dosanya juga punya uang banyak. Teman-teman itu nggak ada dosanya juga punya uang banyak. Selama, nah ini ada alasannya ya. Selama jelas ya, dapat dari mananya itu jelas. Dan kemana uang itu mau dibelanjakan, itu jelas juga ya teman-teman semuanya ya. Setuju sampai di sini ya? Ini belum masuk ke poin-poinnya nih. Oke, tinggal sekarang nih. Nah, ini yang bakal kita bahas nih ya. Tinggal sekarang teman-teman semuanya, sebentar. Nah, tinggal sekarang bagaimana sih cara melipat gandakan penghasilan? Bahasanya melipat gandakan ya. Jadi di sini ternyata ya ada 5 cara yang bisa kita lakukan ya teman-teman semua. Ini silahkan siapkan catatannya ya, kita masuk ke materinya ya teman-teman semuanya. Ternyata ada 5 cara yang bisa kita lakukan ya. Yang pertama adalah teman-teman bisa memainkan faktor kali ya. Teman-teman bisa memainkan faktor kali ya. Seperti namanya ya, faktor kali itu sifatnya melipat gandakan ya. Seperti itu. Jadi dalam penjualan ya, misal teman-teman sekali menjual produk itu dapat untung berapa teman-teman semuanya? Ayo, nggak apa-apa, coba di kolom chat. Setiap teman-teman menjual satu item ya, itu teman-teman dapat untung berapa? Rp20.000 ya. Yang lainnya? Oke, kita contoh aja 20.000 ya. Contoh 20.000.
Misal sekali penjualan ya, menjual produk dapat untung 20.000 ya. Tuh antara 5 sampai 100.000. Itu udah gede banget ya. Katakanlah 5.000 ya, 5.000 misal 30 plus pahala atau barokah. Masya Allah, Bu Dokter ini ya. Misal kita contoh Bunda Aniryanti ya di sini ya. Jadi misal sekali menjual produk dapat untung 5.000 ya. Ya untung 5.000 itu ya sekilas terlihat nilainya kecil ya teman-teman semua ya. Sekilas ya. Untung 5.000 itu sekilas terlihat nilainya kecil. Tapi ingat ya teman-teman semua, itu dalam satu kali penjualan ya. Itu dalam satu kali penjualan. Gimana caranya agar membuat nilainya jadi besar ya? Jadi yang harus teman-teman lakukan adalah mainkan faktor kalinya ya. Katakanlah dikali misal 2.000 penjualan dalam satu bulan ya, maka 5.000 kali 2.000 ya, masuklah 10 juta seperti itu ya. Jadi faktor kali itu bisa memperbesar penjualan teman-teman semuanya seperti itu ya. Nah, misal sekali menjual produk teman-teman itu dapat untung 5.000 ya. Jadi agar membuat nilainya jadi besar, maka mainkan faktor kalinya seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Jadi katakanlah dikali 2.000 dalam satu bulan, maka 5.000 kali 2.000 adalah 10 juta rupiah yang masuk ke rekening kita seperti itu ya. Contoh lainnya seperti ini ya. Jika dalam sekali jualan untung yang teman-teman dapat per produk adalah 20.000 ya, coba cari cara agar bisa terjual 1.000 piece per bulan ya. Maka 20.000 kali 1.000 piece sama dengan 20 juta ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana sih cara memainkan faktor kali ya? Jadi ada banyak caranya ya teman-teman semuanya ya. Tapi yang paling mudah untuk dilakukan adalah dengan melakukan 3 hal ini ya, dicatat ya. Pertama dengan menambah prospek teman-teman semuanya ya. Saya udah lama banget ya dari pertemuan pertama sampai sekarang ya. Itu ayo tambah prospeknya, ayo tambah list buildingnya, ayo tambah database dan lain sebagainya ya. Jadi pertama yang bisa teman-teman lakukan untuk memainkan faktor kali ini adalah dengan menambah prospek ya. Seperti itu. Yang kedua adalah menambah jalur distribusinya ya. Terus yang ketiga adalah menambah pipa penghasilannya ya. Oke, kita bahas yang pertama ya. Pertama kita bahas tentang menambah prospek ya. Jadi rumusnya begini teman-teman semuanya ya. Dengan teman-teman menambah prospek ya, semakin besar angka penjualan yang bisa teman-teman cetak ya. Misal teman-teman jualan ke 10 orang, tentu akan berbeda hasilnya jika teman-teman ya jualan ke 10.000 orang ya. Itu kuncinya di situ teman-teman semuanya ya. Ketika teman-teman prospeknya banyak, database-nya banyak ya, beda. Misal di sini ada Dokter Eni sama Mbak Sofi misalnya. Dokter Eni punya 10.000 kontak misal. Ya. Dan Mbak Sofi punya database misal cuma 100 kontak ya. Itu hasilnya beda atau sama teman-teman semuanya? Menurut teman-teman semuanya. Hasilnya beda atau sama? Ketika Mbak Sofi jualan ke 100 orang dan Dokter Eni jualan ke 10.000 orang ya, hasilnya beda ya, tentunya akan beda teman-teman semuanya ya. Jadi di sini teman-teman harus menambah list prospek ya, menambah list prospek sama menambah database ya, bahasa gampangnya seperti itu. Menambah database gimana mas caranya, sudah saya jelaskan ya di zoom sebelumnya ya teman-teman semuanya ya. Seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Surabaya hadir, alhamdulillah. Ya, jadi di mana semakin banyak jumlah prospeknya ya, itu rumus ya, semakin banyak prospeknya semakin besar hasil jualannya. Semakin banyak database-nya semakin banyak hasilnya, semakin besar hasil
penjualannya seperti itu ya. Jadi yang pertama itu bisa dengan menambah prospek ya, menambah database yang teman-teman miliki ya. Dan saya juga udah menjelaskan di Zoom sebelumnya juga ya. Jadi kalau teman-teman menambah prospek itu berarti cold market ya, perlu diedukasi dulu ya, perlu diedukasi dulu. Jangan langsung hard sell ya, jangan langsung hard selling seperti itu ya. Perlu diedukasi dulu, disapa, di di saling save nomor dan lain sebagainya ya. Jadi di PDKT lah ya. Gimana sih mungkin yang sudah berumah tangga ya, dulu ketika PDKT sama calon istrinya, mungkin bapak-bapak ya seperti itu ya, ditanyain bagaimana kabarnya dan lain sebagainya, terus tawarkan value-nya ya, nilainya dan lain sebagainya ya. Seperti itu cara yang pertama ya teman-teman semuanya, cara memainkan faktor kali ya. Jadi cara yang pertama adalah menambah prospek ya. Dan yang kedua adalah menambah jalur distribusi ya. Jadi yang kedua adalah memperbanyak jalur distribusinya ya. Contohnya seperti perbanyak tim penjualan ya teman-teman semuanya ya. Jadi nantinya tim penjualan akan membantu teman-teman semuanya menjangkau bagian-bagian yang tidak bisa teman-teman jangkau ya. Jadi pemasaran produk teman-teman semakin luas dan penjualan teman-teman akan semakin tinggi dibanding jualan sendiri ya. Ya, itu fungsinya tim penjualan seperti itu ya. Fungsinya tim penjualan itu bisa membantu ya memasarkan produk teman-teman semuanya ya. Nah, yang perlu teman-teman lakukan adalah buat sistem untuk membina mereka ya. Edukasinya seperti apa, terus misal ada program bonus, regulasinya seperti apa dan lain sebagainya, seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Jadi udah nggak musimnya jadi Superman ya, sekarang musimnya jadi Avengers ya, punya tim ya, seperti itu. Jadi ketika teman-teman jualan sendirian banyak energi yang dikeluarkan ya, seperti itu. Jadi kalau teman-teman punya tim penjualan tinggal dikasih marginnya ya, terus edukasinya, supportingnya seperti itu ya. Itu enaknya punya tim penjualan ya. Jadi untuk tim penjualan ini merekrutnya seperti apa ya teman-teman? Salah satunya adalah dengan menambah prospekan tadi, balik lagi ke nomor 1 ya. Nah itu menambah prospekan itu bisa di closingin menjadi 2 ya. Yang pertama closing jadi mitra, yang kedua closing jadi konsumen atau end user seperti itu. Ya, atau bisa closing dua-duanya, Pak. Setiap pembelian ini Bapak free. Jadi mitra kita atau jadi tim penjualan kita. Seperti itu ya, teman-teman semuanya ya. Nah, itu yang kedua, perbanyak jalur distribusi ya. Contohnya seperti memperbanyak tim penjualan. Nah, cara yang ketiga adalah dengan menambah pipa penghasilan. Bahasanya pipa penghasilan ya. Nah, bisa teman-teman buka cabang ya, dan buat cabang tersebut menghasilkan nilai yang serupa atau lebih baik ya. Katakanlah teman-teman punya 3 cabang ya, dan setiap cabang memberi penghasilan 2 juta. Maka 2 juta kali 3 juta ya, itu 6 juta seperti itu ya. Ini juga untuk cabang ini ya, mungkin teman-teman yang udah punya bisnis kayak jadi punya kantor cabang seperti itu ya. Bagi teman-teman yang direct selling seperti itu ya, yang punya tim offline ya, direct selling kayak SPG dan lain sebagainya ya, itu pakai kantor cabang ya, itu lebih menghasilkan juga ya, seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Atau bisa dengan jual banyak produk ya, dimana semakin banyak produknya sumber penghasilannya juga semakin banyak seperti itu. Atau bisa digunakan bahasanya itu palu gada ya, apa yang lu mau gua ada, seperti itu ya. Jadi mungkin teman-teman di sini ada yang baru mulai bisnis, bisa mulai resellerin beberapa produk ya, udah nggak perlu produksi ya, di situ nggak perlu produksi, terus nggak perlu stok banyak-banyak, seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Dengan catatan ya, produknya itu harus untuk target market yang sama, seperti itu ya. Nah, misal ada yang jualan produk untuk emak-emak, maka cari produk
lainnya juga ya untuk dijual ke mak-mak juga seperti itu. Misal di Bila Herbal Indonesia itu kita mempunyai madu yang namanya Bila for Kids sama Bila for Slim ya. Itu bisa juga ya buat emak-emaknya ya. Emak-emak yang punya anak kita kasih Bila for Kids, emak-emak yang pengen langsing kita kasih Bila for Slim seperti itu. Ya, itu relate seperti itu. Target marketnya bisa disamakan seperti itu ya. Seperti itu ilustrasinya teman-teman semuanya ya. Kalau ingin penghasilan bertambah, milikilah faktor kali ya. Jangan berjuang sendirian ya. Udah nggak zamannya lagi kita berjuang sendirian ya. Kita juga di Bila Herbal Indonesia ya sedang open recruitment juga ya. Untuk apa ya ini ya? Untuk jadi udah nggak Superman lagi gitu ya. Kita bentuk tim penjualan ya supaya apa? Supaya kita benar-benar lebih lebih bisa memberikan gitu ya, memberikan kesempatan buat teman-teman yang di luaran yang mungkin masih bingung mau jualan apa ya. Kita berikan edukasinya dan juga berikan kesempatan ya untuk bisa menjadi reseller dari produk-produk Bila Herbal Indonesia seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Nah, itu ya teman-teman semuanya faktor yang pertama. Faktor yang pertama ini kita udah masuk jam 8:30. Oke, nggak apa-apa. Semoga efektif ya sampai faktor yang kelima nanti ya. Insya Allah akan ada 5 faktor yang bisa teman-teman aplikasikan untuk meningkatkan penghasilan penjualan seperti itu. Itu untuk faktor yang pertama teman-teman semua ya. Jadi faktor kali ya. Jadi insya Allah penghasilan bertambah. Teman-teman bisa memiliki tim ya, bisa memiliki tim, jangan berjuang sendirian seperti itu ya. Banyak yang tanya sama saya, Mas, kita udah punya tim ya, kita udah punya tim Mas, tapi timnya loyo Mas, ya timnya loyo untuk jalan. Nah, salah satu kuncinya apa? Ya rekrut yang banyak, ya sampai teman-teman itu dapat tim yang ideal. Seperti itu, tim penjualan yang ideal yang benar-benar nggak loyo, emang benar-benar teman-teman serius untuk ngebinanya dan lain sebagainya ya. Jadi kuncinya adalah rekrut yang banyak sampai teman-teman itu dapat tim yang ideal seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Terus bagaimana Mas cara mengedukasi yang loyo ini? Nah itu beda bahasan lagi ya. Karena kita di sini belum membahas tentang itu ya. Nanti insya Allah kedepannya bakal kita bagikan ya, kita undang yang lebih ahli ya di bidangnya ya. Jadi itu teman-teman semuanya ya, cara meningkatkan penghasilan yang pertama. Jadi mainkan faktor kali ya, bisa dikali produknya ya, bisa dikali penjualannya ya teman-teman semuanya ya. Jadi itu faktor yang pertama dalam meningkatkan atau memperbanyak penjualan, penghasilan penjualan ya. Oke, lanjut yang kedua ya teman-teman semuanya. Jadi cara meningkatkan penghasilan yang kedua adalah memiliki diferensiasi atau pembeda ya teman-teman semuanya ya. Miliki diferensiasi ya atau pembeda ya. Jika produk kita punya pembeda dalam arti positif ya tentunya, dan perbedaannya itu meningkatkan kesan yang kuat ya, meninggalkan kesan yang kuat dalam benak market kita ya, maka kita tidak akan terjebak dalam banting-bantingan harga ya teman-teman semuanya ya. Jadi cara meningkatkan penghasilan yang kedua adalah dengan memiliki diferensiasi atau pembeda ya teman-teman semuanya ya. Jika produk kita punya pembeda dalam arti positif dan perbedaannya itu meninggalkan kesan yang kuat, maka kita tidak akan terjebak dalam banting-bantingan harga di situ ya. Pembeda di sini bisa dari segi brand yang kuat ya, kualitas lebih baik, value lebih banyak dan lain sebagainya ya. Seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Nah, sudahkah teman-teman memiliki hal tersebut atau bisa misal bedanya distributor atau pasukan teman-teman semuanya dengan pasukan lain itu seperti apa?
bedanya programnya itu seperti apa. Itu bisa menjadi value-value yang bisa kita tawarkan seperti itu ya. Jadi mereka juga ada bayangan ya, nanti setelah gabung itu akan dibinanya seperti apa, terus marginnya berapa ya. Terus kita juga harus benar-benar bina, kayak misal kita gali impian mereka ya, saya mau umroh mas bulan ini seperti itu, bulan ini tahun ini gitu ya, misal saya mau umroh tahun ini. Nah, margin mereka setiap produk berapa? 20.000. Oke, kita cascading, kita bantu cascadingin tuh ya mitra-mitra kita. Oke, misal langsung tembak aja satu mitra ya. Oke, kamu tahun ini mau apa? Misal ini diferensiasi program ya, biasa seperti itu. Oke, aku tahun ini misal pengen punya rumah. Oke, harganya rumah berapa? Misal 200 juta, katakanlah seperti itu ya. Kita cascading tuh ya. Jadi dari 200 juta kita cascading, kita detailin ya, kita breakdown ya. Jadi per hari harus jual berapa botol, per minggu harus jual berapa botol, per bulan harus jual berapa botol, agar apa? Agar tahun ini si mitra kita bisa dapat beli rumah seperti itu ya. Itu mungkin yang bisa kita tawarkan di program-program pembinaan kita seperti itu ya teman-teman semuanya. Itu bisa menjadi diferensiasi atau pembeda dari mitra-mitra yang lainnya seperti itu ya. Jadi pembeda di sini bisa dari segi brandnya, programnya, kualitasnya, value-nya ya, seperti itu ya. Jadi kalau belum segera diusahakan ya, dicari faktor pembedanya itu seperti apa, diferensiasinya itu seperti apa ya. Apalagi jika digabung dengan faktor pertama ya, diferensiasi ditambah faktor kali akan membuat berkelimpahan insya Allah ya. Jadi teman-teman udah punya pembeda ya, tinggal nawarin value-nya, tinggal nawarin kualitasnya dan lain sebagainya ya, ditambah dengan faktor kali, ke breakdown lah impian-impian teman-teman semuanya di situ ya. Jadi misal bulan ini saya mau 20 juta misal seperti itu. Nah, tinggal di breakdown. Misal teman-teman dalam satu produk itu keuntungannya misal 10.000 katakanlah ya, berarti teman-teman itu harus menjual berapa ribu pieces, tinggal dikali faktor kalinya itu ya teman-teman semuanya ya. Jadi lebih apa ya, kalau kita itu lebih ada bayangan seperti itu ya teman-teman semuanya ya, untuk mencapai hal tersebut. Ada juga orang yang tipenya seperti ini, aduh 20 juta kok kayaknya susah banget kayak gitu ya. Padahal itu tinggal di breakdown aja sebenarnya ya. Walaupun nanti ujung-ujungnya nggak tercapai 20 juta, it's okay. Yang penting kita udah tahu bayangannya, cara mencapainya seperti apa ya. Jadi per hari kita harus dapat berapa, per minggu harus dapat berapa ya. Tiap 2 minggu itu harus dapat berapa. Jadi di targetnya itu di breakdown supaya apa? Supaya lebih kebayang lagi teman-teman untuk mencapainya seperti itu ya. Nah, teman-teman semuanya, itu faktor yang kedua ya, teman-teman harus memiliki diferensiasi ya. Jadi teman-teman carilah pembeda ya, produk kita dengan produk yang lain, terus pembinaan kita, program kita dengan program yang lain seperti itu ya. Terus pembinaan mitra kita dengan pembinaan mitra yang lain itu harus mempunyai diferensiasi seperti itu ya. Misal, wah di sana bonusnya cuma cuma misal botol senilai 10.000. Nah, di sana bonusnya botol senilai 25.000. Nah, itu kan udah ada diferensiasi ya, teman-teman semuanya ya. Nggak perlu yang mahal-mahal ya. Jadi reseller itu sebenarnya senang teman-teman semua. Itu bukan nilainya, tapi kayak apresiasi, wah aku diapresiasi seperti itu ya. Jadi itu yang bisa memicu lagi semangat untuk para tim penjualan teman-teman semuanya untuk mencapai targetnya seperti itu ya. Jadi itu cara meningkatkan penghasilan yang kedua ya, miliki diferensiasi atau pembeda ya teman-teman semuanya ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke faktor yang ketiga ya teman-teman semuanya ya. Jadi cara menambah penghasilan yang ketiga adalah dengan cara edukasi marketnya ya. Cara yang ketiga adalah edukasi
marketnya atau edukasi pasarnya ya. Jadi pasar yang teredukasi akan memudahkan penjualan, ujung-ujungnya berpengaruh ke penghasilan ya. Itu pasti ya. Ketika pasar sudah teredukasi ya, dari cold market jadi hot market ya teman-teman semuanya ya. Nah itu otomatis nanti ujung-ujungnya adalah transaksi atau berpengaruh ke penghasilan teman-teman semuanya ya. Jika selama ini teman-teman kesusahan dalam menjual produk ya, bisa jadi alasannya karena dua hal ini ya. Yang pertama, pasar teman-teman itu nggak ngeh itu apa ya? Nggak sadar apa ya? Jadi pasar teman-teman itu nggak ngeh, bahasa saya itu nggak sadar apa yang teman-teman jual ya. Atau pasar teman-teman itu nggak menaruh kepercayaan kepada teman-teman semuanya ya. Jadi nggak tahu apa yang sebenarnya teman-teman jual, atau emang teman-teman itu nggak menaruh kepercayaan kepada, atau pasar teman-teman itu nggak menaruh kepercayaan kepada teman-teman semuanya ya. Di Zoom sebelumnya saya juga jelaskan ya, di cold market kita harus ngapain, di warm market kita harus ngapain, di hot market kita harus ngapain, seperti itu ya. Jadi di cold market kita yang pertama harus membangun kepercayaan terlebih dahulu ya teman-teman semuanya ya. Di warm market itu kita mulai edukasi ya, edukasi tipis-tipis lah terkait dengan manfaat, terkait dengan kegunaan dan lain sebagainya ya. Terus yang hot market, karena itu udah hot banget ya, kita hard selling ya teman-teman semuanya ya. Langsung kita tawarkan ya produk yang kita jual seperti itu ya. Jadi mungkin pasar teman-teman itu nggak sadar dengan apa yang teman-teman jual, atau pasar teman-teman itu nggak menaruh kepercayaan kepada teman-teman semuanya ya. Yang mereka begitu karena apa ya? Karena mereka tidak teredukasi ya dari awal ya teman-teman semuanya ya. Jadi coba edukasi target market teman-teman dulu ya. Edukasi pasarnya dulu tuh diedukasi ya. Jangan tiba-tiba muncul di pasar terus sambil teriak-teriak gitu ya, jangan seperti itu ya. Jadi harus diedukasi dulu ya, supaya apa? Supaya ngeh dulu nih, oh iya nih Bapak Yudi atau Dokter Eni tuh jualan ini ternyata ya. Itu disadarkan dulu ya, disadarkan dulu target market kita bahwa kita itu sebenarnya jualan produk ya. Jadi coba diedukasi terlebih dahulu, jelaskan siapa teman-teman ya, dan produk apa yang teman-teman jual ya, seperti itu ya. Jadi dalam edukasi ini milikilah sifat yang sabar, benar-benar ya teman-teman semuanya ya. Jadi edukasi pasar itu nggak kita itu ya kayak ngajar mungkin ya teman-teman semuanya, mungkin ada yang ngajar di sini ya. Ada yang langsung paham ya manfaatnya, atau ada yang langsung paham materinya ya. Ada juga yang emang harus dijelaskan berapa kali dulu baru paham, seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Jadi sifat yang harus dimiliki teman-teman semuanya di sini adalah sifat sabarnya ya. Karena edukasi itu perlu proses ya, alias bertahap teman-teman semuanya ya. Bertahap dari mulai cold market, kalau udah cold market ngubah jadi warm market. Kalau udah warm market, gimana caranya dia jadi hot market ya, itu butuh proses bertahap ya, seperti itu. Nah itu adalah faktor yang ketiga teman-teman semuanya ya. Jadi itu yang bisa kita lakukan untuk memperbesar penghasilan jualan, yang faktor yang ketiga ya. Nah selanjutnya kita masuk ke faktor yang keempat teman-teman semuanya. Sebelumnya saya mau tanya terlebih dahulu ke teman-teman semuanya. Suara saya gimana ya? Cara menyampaikan saya terlalu cepat atau pas atau bisa dipahami teman-teman semuanya sebelum saya lanjut? Cara menyampaikannya seperti apa? Bisa dipahami ya? Yang lainnya, terlalu cepatkah? Oh, terlalu cepat. Oke, saya pelankan temponya ya. Oke, Bunda Happy.
Oke, saya pelankan ya temponya ya teman-teman semuanya ya. Nah, oke teman-teman semuanya, terima kasih ya kepada yang sudah respon. Jadi yang ketiga itu kita harus edukasi marketnya seperti itu ya. Gimana marketnya mau beli ya kalau belum teredukasi, kalau belum tahu manfaat produknya, kalau belum tahu kegunaan produknya, kalau belum tahu produk knowledge-nya dan lain sebagainya ya. Jadi kita emang harus sabar banget ya mengedukasi market kita ya, mengenalkan market kita, mensadarkan ya. Bahasanya itu menyadarkan market kita bahwa kita itu ada loh gitu ya. Kita itu ada dan kita itu jualan produk loh gitu loh. Ya, jadi teman-teman harus mensadarkan mereka terlebih dahulu, menyadarkan mereka terlebih dahulu bahwa tentang keberadaan teman-teman dan keberadaan produk teman-teman semuanya ya, seperti itu. Jadi emang ini butuh banget proses ya, apalagi buat teman-teman yang kontaknya banyak tapi nggak pernah ada interaksi ya, itu perlu di scrolling ya, di japri, terus di PDKT. PDKT-nya itu bukan modus ya teman-teman semuanya ya, benar-benar PDKT kayak tanya kabar ya, terus saling save nomor supaya lebih bermanfaat lagi dan sebagainya. Terus tawarkan sesuatu yang gratis. Bun, saya punya nih misal ebook tentang 13 cara MPASI atau apa, mau mengecilkan perut ya setelah melahirkan dan lain sebagainya. Itu tawarkan aja seperti itu. Itu lebih lebih cepat lagi untuk memunculkan trust ya, memunculkan kepercayaan si calon prospek kita ini ya, yang sedang kita prospek seperti itu ya. Nah, kita masuk ke cara yang keempat ya teman-teman semuanya ya. Jadi cara yang keempat ini teman-teman harus memperluas jaringan ya, memperluas networking, bahasa kerennya mah itu ya, memperluas networking, tapi ya yang berkualitas juga ya teman-teman semuanya ya. Jangan cuma memperluas market tapi memperluas networking atau jaringan tapi di situ negatif ya networkingnya atau atau jaringan-jaringan yang kita perluas itu negatif, jangan sampai ya. Jadi memperluas networking itu harus yang berkualitas juga teman-teman semuanya ya. Jadi sadar atau tidak sadar ya, lingkungan kita akan mempengaruhi isi dompet kita. Setuju nggak kira-kira? Lingkungan kita akan mempengaruhi isi dompet kita. Coba mana yang setuju? Lingkungan kita nih akan sangat mempengaruhi isi dompet kita ya. Ya nggak? Seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Bergaul dengan para pengeluh, pemaki, pengumpat ya, atau yang negatif-negatif ya, biasanya isi dompetnya tipis. Bener nggak kira-kira teman-teman semuanya ya? Ya, bergaul dengan yang suka ngeluh ya, terus suka maki-maki ya, itu biasanya dompetnya tipis ya teman-teman semuanya ya. Soalnya apa? Soalnya udah terlihat ya. Misal dia jualan nggak ada yang beli, ngeluh terus ya kerjaannya ya teman-teman semuanya. Ya, jadi jangan seperti itu. Kalau jual nggak ada yang beli, evaluasi ya. Evaluasi, jangan ngeluh ya teman-teman semuanya. Evaluasi. Oh, kurangnya di sini. Kalau ngeluh itu nggak bisa memperbaiki keadaan ya. Tapi kalau evaluasi itu bakal menjadi batu loncatan juga buat kita ya teman-teman semuanya ya. Jadi bergaul dengan para pengeluh ini dihindari ya. Ini ketika teman-teman ada vibrasinya sampai kok teman-teman semuanya ya. Ketika teman-teman duduk ya dengan orang yang emang positif pikirannya, ya itu pasti nyaman ya. Tapi kalau duduk di sebelah orang yang sering ngeluh ya, bahkan belum duduk lah, dia dateng aja, aduh ini mau ngeluh apa lagi nih anak, kayak gitu ya. Bener nggak kira-kira? Langsung risih gitu ya.
Nah, jadi teman-teman semuanya, bergaul itu boleh ya, atau berteman itu boleh sama siapa saja ya, tapi teman-teman juga harus pilih-pilih juga ya, terkait dengan siapa yang mau teman-teman seriusin, seperti itu ya. Teman-teman yang seperti apa yang teman-teman cari, kayak gitu ya. Ya misal dia temanku, oh iya temen ya, tapi dia suka ngeluh, suka maki-maki orang, ya udah jangan, istilahnya bukan jangan ditinggalkan, ya udah jangan dipergaulin gitu loh maksudnya. Ya tetap teman aja seperti biasa, seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ada yang penghasilannya banyak, tapi jika lingkungannya buruk, ya cepat habis juga ya, karena lingkungannya yang tidak baik, seperti itu. Ya mungkin ada yang penghasilannya banyak nih, ya, tapi jika lingkungannya buruk, ya cepat habis juga ya teman-teman semuanya. Misal dulu ya, ini saya langsung aja ya teman-teman semuanya ya, sebagai salah satu contoh ya. Dulu saya sempat kerja di hotel ya teman-teman semuanya ya, gede uangnya ya, tapi lingkungannya buruk. Maka ya seminggu 2 minggu udah isi dompet tuh kayak jeruk ya, nipis banget ya. Seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Nah, sebaiknya teman-teman itu bergaul dengan orang-orang yang positif, visioner, yang termotivasi, pengusaha-pengusaha ya, yang sudah duluan berhasil ya. Itu akan mempertebal isi dompet ya. Kok bisa ya dengan bergaul dengan orang yang positif, kok bisa mempertebal isi dompet sih Mas? Gimana sih konsepnya? Seperti itu ya. Begini ya teman-teman semuanya ya. Di lingkungan mana kita bergaul, disitulah cara berpikir kita atau mindset kita itu terbentuk ya. Benar nggak kira-kira? Di lingkungan mana kita bergaul, disitulah cara pikir kita terbentuk. Benar nggak? Setuju nggak teman-teman? Benar ya? Setuju ya? Ya jadi jika bergaul dengan mereka ya teman-teman semua yang sudah punya penghasilan ratusan juta ya, maka cara pikir kita akan berpengaruh ya, akan terpengaruh pikiran kita seperti mereka ya. Jika kita bergaul dengan yang suka ngeluh, nanti ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya julid. Bahkan kita ikutan negatif, seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Jika bergaul dengan mereka yang visioner, positif ya, bahkan penghasilannya udah ratusan juta ya, maka cara pikir kita juga akan terpengaruh juga ya, seperti mereka juga ya teman-teman semuanya. Di sini bukan maksudnya pilih-pilih teman ya teman-teman semuanya ya, cuma ya teman-teman negatifnya untuk sementara dikurangi dulu ya, frekuensi ketemuannya ya. Di sini bukan maksudnya pilih-pilih teman atau meninggalkan teman yang sudah ada, tapi porsinya ya atau frekuensi ketemunya itu dikurangin terlebih dahulu ya teman-teman semuanya ya. Jadi teman-teman mulai sekarang carilah lingkungan yang positif yang akan mendongkrak penghasilan teman-teman semuanya ya. Jadi teman-teman harus berteman dengan orang-orang yang hebat ya teman-teman semuanya ya. Nanti kalau sudah berhasil ya kembali bantu teman-teman yang sebelumnya gitu ya. Bisa dipahami teman-teman? Ya, bisa dipahami sampai poin keempat ini? Bisa ya? Oke, bisa. Alhamdulillah. Ya jadi pilih teman-teman itu ya nggak masalah sih sebenarnya, punya banyak teman, tapi dikurangin porsinya sama, atau frekuensi waktunya, frekuensi ketemuannya sama teman-teman yang negatif ya. Mulai sekarang carilah, banyak juga ya, misal seminar-seminar bisnis online atau seminar-seminar bisnis offline yang free, itu banyak teman-teman semuanya. Kalau teman-teman cari mau nyarinya seperti itu ya, itu banyak sekali ya. Itu di situ kita bisa punya lingkungan yang emang satu frekuensi sama kita ya. Karena apa? Karena di situ dikumpulkanlah para pebisnis yang mungkin sudah punya usaha ratusan juta, mungkin puluhan juta dan lain sebagainya. Di situ ada sesuatu yang bisa kita ambil ya teman-teman semuanya ya. Jadi kita bisa mengambil sesuatu dari situ ya.
seperti itu. Saya juga sudah mengurangi juga ya frekuensi ketemu sama teman-teman saya yang cuma ketemu terus main HP ya. Kita ketemu nih, oke kita ngumpul, Saya cuma ikut 2 kali waktu itu kalau nggak salah ya. Oke kita ngumpul ya, di situ kita ngumpul udah tuh sibuk mainan HP sendiri. Ini ngumpul mau ngapain ya? Gitu kan bertanya gitu. Ini ngumpul mau ngapain ya? Atau mau ngumpul terus main HP sendiri-sendiri? Gitu. Sampai akhirnya saya cuma setengah jam waktu itu di situ ya teman-teman semuanya ya untuk nyapa-nyapa aja, habis itu pamit pulang ya. Jadi apa ya? Mungkin ya emang pola pikir kita sudah nggak di situ lagi gitu ya teman-teman semuanya ya. Jadi emang yang sesuatu yang menurut saya bermanfaat buat saya dan sesuatu yang emang menurut saya harus ditinggalkan ya saya tinggalkan. Kalau sesuatu itu yang bermanfaat buat saya kerjakan atau saya lakukan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi bukan milih teman-teman ya seperti itu. Soalnya itu apa? Soalnya lingkungan itu ngaruh ke pribadi kita ya, ke diri kita itu ngaruh banget teman-teman semuanya ya. Jadi jangan ada kata aduh nggak enak lah nggak ikut kumpul, nggak apa-apa, nggak ikut kumpul nggak apa-apa ya. Saya juga dibilang sombong sama teman-teman saya juga nggak masalah ya. Seperti itu, dibilang sombong, nggak mau kumpul, nggak masalah ya teman-teman semuanya ya. Ketika kita dibilang sombong dan kita sakit hati ya, yang bilang kita sombong itu masih bisa makan enak nggak kira-kira? Masih bisa makan enak nggak yang bilang kita sombong? Coba, masih bisa makan enak nggak kira-kira? Masih bisa ya. Terus yang bilang kita sombong masih bisa tidur nyenyak nggak? Bisa. Saya mikirnya kayak gitu lah. Kenapa saya harus sakit hati gitu loh ya? Ya kenapa kita harus sakit hati ketika dibilang kok nggak mau kumpul dan lain sebagainya? Kalau itu suatu kebaikan ya, dan dari situ kita mendapat suatu yang bermanfaat, itu nggak apa-apa teman-teman semuanya ya. Seperti itu. Kalau bisa malah teman-teman harus menciptakan ya lingkungan, bukan cuma ikut ke lingkungan positif, tapi teman-teman juga bisa mulai menciptakan lingkungan yang positif seperti itu. Bagaimana caranya teman-teman yang dulunya negatif jadi ikut kita yang misal positif seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Jadi seperti itu ya, jangan sakit hati, nggak usah baperan lah ya. Nggak usah baperan, dibilang sombong, dibilang nggak inget temen dan lain sebagainya ya. Udah itu jadikan makanan sehari-hari, nggak apa-apa ya. Nggak usah baper, nggak usah sakit hati ya. Soalnya apa? Soalnya dia itu nggak ngurusin hajatan kita ya. Dia itu nggak ngurusin misal biaya-biaya kita ya, kebutuhan bulanan kita, itu dia nggak ngurusin ya. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Jangan sampai dimasukin ke hati. Tapi kalau ada omongan yang buat teman-teman sakit hati, tapi omongan itu benar ya, itu nggak apa-apa dimasukin ke hati. Walaupun sakit, tapi kalau itu benar ya mau gimana lagi ya, karena itu benar ya harus diambil juga teman-teman semuanya ya. Seperti itu. Jadi lingkungan itu sangat berpengaruh pada pola pikir teman-teman semuanya ya. Jadi teman-teman mau menambah penghasilan ya, ubah lingkungannya ya, ubah networkingnya ya, ubah jaringannya, ubah lingkungan teman-teman semuanya ya. Jadi ubah dari lingkungan yang negatif ke yang positif. Emang susah, ninggalin kayak gitu tuh susah, tapi harus dipaksa teman-teman semuanya ya. Agar apa? Agar pola pikir teman-teman kebentuk. Mumpung masih ada waktu ya, mumpung masih ada waktu seperti itu. Jadi jangan sampai kita terjebak di situ ya, terjebak di lingkungan-lingkungan yang nggak bisa bertumbuh. Seperti itu teman-teman semua. Ya, jadi lingkungan itu sangat berpengaruh kepada pola pikir yang kita bentuk seperti itu. Ketika Mas Asa misal lagi lagi mau ke gurunya gitu ya, guru bisnisnya, ya diusahakan saya ikut seperti itu ya. Tapi waktu itu emang nggak bisa ikut, tapi ya udah gitu. Saya biasanya Mas Asa langsung sharing sebenarnya ya. Jadi kita itu walaupun nggak diajak, misal ada temen
yang udah sering misal konsul ke teman bisnisnya atau belajar rutin tiap minggunya, walaupun kita nggak diajak, ya kita harus nanyain ya, belajar bisnis di mana sih? Oh, di sini. Jadi kita harus jangan nunggu bola ya, kita jemput bola teman-teman ya. Kita cari di mana lingkungan itu berada ya, lingkungan yang positif seperti itu. Jadi itu sangat membentuk pola pikir kita ya, apalagi dalam jualan ya, apalagi orangnya yang kemudian ya moodnya hilang, moodnya aduh aku nggak mood jualan nih, aku nggak mood. Kalau nggak mood ya nggak ada transaksi yang masuk ke rekening kita ya, seperti itu. Jadi teman-teman semuanya itu harus mencari lingkungan yang positif ya. Sip ya. Oke, kita lanjut ke poin yang ke-5 atau yang terakhir. Ini udah jam 9 pas ya, Indonesia Barat. Oke, kita yang terakhir adalah kita harus mencari mentor ya. Tadi udah disinggung juga di memperluas jaringan. Selanjutnya kita harus punya mentor ya, atau bahasa gampangnya kita harus berguru lah ya. Cari guru yang mau mengajarkan teman-teman semuanya ya. Soalnya apa? Kalau nggak ada guru ya, kita itu bakal coba-coba nanti jatuhnya ya. Nyoba ini nyoba ini nyoba ini seperti itu ya. Kalau ada guru, insya Allah kita bisa diarahkan. Oh seperti ini, seperti ini. Oh di list dulu seperti ini. Ada arahan langsung dari guru ya. Coba ya teman-teman cari guru yang mau mengajarkan teman-teman semua ya. Nah saat pilih guru ya, juga jangan sembarangan teman-teman semuanya ya. Jadi kita juga harus tahu ya, pilihlah mereka yang tulus membimbing ya. Dan yang paling penting adalah apa? Akhlaknya yang baik ya. Jadi tulus membimbing dan akhlaknya yang baik. Kenapa Mas? Ya, jika tanpa ketulusan dan akhlak yang baik ya, teman-teman tidak akan jadi apa-apa ya. Ya, jadi dua faktor itu ya. Yang pertama adalah tulus membimbing dan yang kedua adalah akhlaknya yang baik ya. Lantas bagaimana cara mendapatkan gurunya? Nah, mereka ini biasanya nggak sembarang juga ngambil murid ya, teman-teman semuanya ya. Kita udah milih guru nih ya. Tapi gurunya itu juga nggak sembarangan ngambil murid ya, teman-teman semuanya ya. Jadi kita nggak bisa tiba-tiba datang minta diajari ya. Bisa-bisa kita diusir malah ya sama guru itu ya. Ini siapa datang-datang langsung minta diajarin seperti itu. Kenapa? Ya karena mereka juga punya kehidupan teman-teman semuanya ya, dan biasanya guru itu atau mentor itu waktunya lebih padat dibanding dengan kita ya. Biasanya karena terlalu sibuk ada 1-2 hal ya dari urusan mereka yang terbengkalai. Nah, jika teman-teman bisa membantunya, maka teman-teman dapat akses belajar langsung ya. Seperti itu. Jadi cara kedua itu teman-teman yang pertama ya, cara yang pertama itu teman-teman bisa membantunya. Ya, membantunya misal guru tersebut butuh share nih, coba share di sosial media atau di grup masing-masing misal. Itu teman-teman share tuh aktif ya dan lain sebagainya ya. Itu insya Allah ketika teman-teman request bakalan ada akses ya, akses untuk menjadi muridnya seperti itu ya teman-teman ya. Saya dulu pun seperti itu teman-teman semuanya ya. Jadi saya dulu itu nganggep itu guru ya, tapi nggak tahu dia nganggep saya murid atau nggak tahu juga ya. Jadi saya share setiap kelas-kelas ya, dan alhamdulillah saya punya akses juga ya untuk berguru sama beliau ya. Jadi seperti itu teman-teman semua ya. Terus yang kedua itu teman-teman ya harus mengikuti programnya ya, mengikuti programnya. Jika mereka benar-benar mendapatkan sesuatu dalam hidup, maka mereka akan punya panggilan berbagi ya. Biasanya programnya gratis atau berbayar seperti itu ya. Jika gratis ya alhamdulillah diikutin aja. Nah jika berbayar ya kita harus diusahakan untuk ikut ya teman-teman semuanya ya. Jadi biar apa? Biar dia itu tahu gitu. Oh ini ikut lagi. Oh ini ikut terus. Oh ini ikut terus. Jadi tahu, sadar ya. Sadar bahwa kita itu benar-benar serius untuk menjadi muridnya beliau. Seperti itu ya teman-teman semua ya. Yang manapun ya ikuti aja. Mau yang berbayar, mau yang gratis ya.
Jika nggak ada budget buat berbayar, ya ikutin yang gratis seperti itu ya. Jika sudah berhasil lalu meminta kita bayar, itu bukan karena mereka cari tambahan duit ya teman-teman semuanya ya, bukan ya. Jika sudah berhasil ya lalu meminta kita bayar, itu bukan karena mereka cari tambahan duit, bukan ya. Biasanya itu agar kita lebih serius belajarnya ya teman-teman semuanya ya. Sebagai contoh kayak gini lah, ini contoh gampangnya seperti ini ya. Dari 250 peserta yang hadir, teman-teman semuanya, ini berapa persennya ini yang hadir ya? Cuma 28 ya teman-teman semuanya ya. Coba kalau kelas ini berbayar, teman-teman semuanya ya. Ada budget yang dikeluarkan di situ ya. Ya, mungkin bakalan full ini 250 peserta yang hadir seperti itu ya. Jadi bukan mereka itu nyari tambahan duit, bukan ya. Biasanya itu agar kita lebih serius lagi belajarnya ya. Kalau apa-apa serba digratiskan kadang nggak dihargai atau disepelekan seperti itu ya teman-teman. Jadi misal ada yang infak seikhlasnya, terus ada yang berbayar ya. Misal 200 sampai 300, nah itu sebagai sebagai keseriusan teman-teman untuk mengikutinya seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Jadi biar kita itu lebih serius lagi untuk belajar ya. Yang ketiga, kerjasama dengan mereka ya, buat proyek bareng, belajar dari mereka langsung ya. Biasanya cara mereka mengeksekusi masalah itu akan jadi pelajaran bagi kita ya teman-teman semua ya. Jadi itu yang ketiga ya, kerjasama dengan mereka. Misal dia punya beliau itu guru di bidang ads, misal advertiser gitu ya, ngiklanin produk. Nah kita bisa tuh, kita punya produk, kita tawarkanlah margin ya ketika penjualan si advertiser itu lebih banyak seperti itu ya, kita tawarkan margin di situ seperti itu ya. Nah kalau nggak bisa juga pakai cara 1, cara 2, cara 3 ya, teman-teman bisa gunain cara yang keempat ya. Kalau kerjasama nggak bisa, maka coba kerja langsung ya, kerja langsung dengan mereka ya. Tapi jangan ngejar penghasilannya ya teman-teman semuanya, karena teman-teman semuanya sedang mencari guru atau berguru atau mencari mentor ya. Jangan kerja penghasilan, jangan cari penghasilannya ya, tapi kejar ilmunya teman-teman semuanya ya. Digaji kecil atau bahkan nggak dapat gaji itu nggak masalah ya, asalkan teman-teman dapat ilmunya dan pengalaman yang bernilai ya teman-teman semuanya ya. Nah masih nggak bisa juga ya, ini bisa jadi cara terakhir yang teman-teman lakukan ya. Cara terakhirnya adalah kepoin. Kepoin gurunya langsung ya. Follow sosmednya, beli setiap karyanya jika ada ya. Terus belajar secara nggak langsung ya teman-teman semuanya ya di situ ya. Ingat ya teman-teman semuanya ya, di sini fungsi guru adalah akselerator ya. Dia mempercepat kita sampai ke satu tujuan ya. Tanpa guru kita akan coba-coba ya. Kalau ada guru kan enak ya. Misal Pak Mentor, ini saya punya masalah seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ada solusi enggak? Atau ada mitigasi enggak? Seperti itu, ya. Jadi kita juga mengambil keputusan berdasarkan ada ada insight-insight atau ada masukan-masukan dari guru kita atau mentor kita seperti itu, teman-teman semuanya ya. Jadi fungsinya kita berguru ya, ini agar apa? Agar kita juga tentunya memperbanyak penghasilan kita juga ya teman-teman semuanya. Kita ketika ada guru itu akan lebih jelas ya, akan lebih jelas arahnya kemana ya, terus strategi-strateginya gimana dan lain sebagainya ya teman-teman semuanya. Itu bisa dilakukan juga untuk memperbesar penghasilan jualan teman-teman semuanya ya. Bukan melulu tentang menambah strategi dan lain sebagainya ya teman-teman semuanya ya. Untuk memperbesar penghasilan dari jualan itu ya, ada beberapa faktor ya. Yang terakhir itu tadi ya, teman-teman harus mencari mentor, benar-benar harus berguru seperti itu ya. Kadang tuh kita itu mentok apalagi ya. Nah, waktunya nih kita sedekap
Pak Guru atau Pak Mentor, gimana nih? Saya ada kayak gini. Biasanya seperti itu ya. Dan saya udah menemukan guru saya. Namanya siapa? Namanya Mas Asa Saifullah ya. Beliau guru saya ya. Ketika saya di marketing misal lagi nggak ada insight, saya langsung kontak Mas Asa, Mas gimana nih? Nggak ada insight dan lain sebagainya seperti itu. Biasanya Mas Asa itu nggak ngasih langsung strateginya ya teman-teman semuanya ya. Jadi Mas Asa itu lebih ngarahin ya. Harusnya gini dan lain sebagainya. Jadi teman-teman itu harus mencari mentor atau guru terbaik ya menurut teman-teman semuanya ya. Begitu ya teman-teman semuanya cara agar teman-teman dapat guru. Ada berapa poin ya tadi ya? Ada 4 poin ya. Oh, 5 poin. 5 poin untuk teman-teman mendapatkan guru terbaik ya teman-teman semuanya ya. Nah, begitu ya cara teman-teman caranya agar dapat guru ya teman-teman semuanya. Nah, pesan penutup dari saya tentang mencari guru ini ya. Nanti teman-teman semuanya, ini tulus dari hati saya yang paling dalam ya. Nanti jika teman-teman sudah dapat seorang guru ya, sebisa mungkin teman-teman harus hargai waktu dan usaha mentor atau guru teman-teman untuk mendidik teman-teman ya. Kenapa? Karena mendidik teman-teman itu pakai waktu ya. Dan waktu itu bagi mereka itu berharga banget ya. Waktu mereka itu sangat berharga ya buat didik teman-teman semuanya ya. 1 jam yang digunakan untuk mendidik teman-teman itu bisa dipakai untuk menghasilkan uang sampai berjuta-juta ya. Tapi mereka lebih memilih mendidik teman-teman semuanya ya. Jadi kalau sudah tahu begini ya, kitanya males-malesan ya. Kalau sudah tahu ya 1 jam yang digunakan untuk mendidik kita itu bisa dipakai untuk menghasilkan uang sampai berjuta-juta ya, tapi mereka tetap mendidik kita ya, udah tahu begitu kita masih males-malesan ya, berarti itulah kualitas hidup kita ya, itulah kualitas hidup kita ya. Sama guru aja nggak punya adab ya, kok berharap naik tingkat ya. Jadi jangan bermasalah dengan guru ya teman-teman semuanya ya. Jika 1 jam yang mereka gunakan untuk mendidik teman-teman semuanya itu bisa dipakai untuk menghasilkan uang sampai berjuta-juta ya. Jadi jangan malas-malasan ya, jangan membuang-buang waktu yang atau tenaga yang sudah guru kita keluarkan ya untuk mendidik kita, seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Jangan bermasalah dengan guru ya, jika mereka nggak ridho dengan ilmunya bisa tersendat-sendat tuh langkah kita ya teman-teman semuanya ya. Jadi hargai ya, lebih dihargai gurunya. Ketika gurunya mendidik kita ya dengan tulus ya teman-teman semuanya, kita harus memperhatikan dan mempraktekkan ya, jangan malah males-malesan seperti itu ya. Dan itu teman-teman semuanya ya, ada 5 faktor yang bisa kita lakukan untuk memperbanyak atau memperbesar penjualan ya teman-teman semuanya ya. Cara memperbesar penghasilan penjualan ya. Tadi yang pertama adalah faktor kali teman-teman semuanya ya. Jadi faktor kali ini bisa membuat penghasilan teman-teman bertambah ya. Dan juga jangan rekrut tim, jangan sendirian ya teman-teman semuanya, harus rekrut tim. Minimal tim penjualan kalau teman-teman belum bisa rekrut tim internal seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Jadi teman-teman bisa rekrut tim penjualan ya. Yang kedua itu diferensiasi ya. Jadi teman-teman harus mempunyai pembeda atau nilai-nilai yang membedakan bisnis teman-teman atau program teman-teman dengan program yang lainnya atau bisnis yang lainnya seperti itu ya. Yang ketiga itu harus edukasi, teman-teman harus rajin edukasi seperti itu ya. Terus yang keempat adalah tingkatkan kualitas ya teman-teman semuanya ya. Jadi teman-teman harus tingkatkan kualitas atau memperluas jaringan ya, memperluas networking seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Terus yang kelima adalah cari mentor atau cari guru ya teman-teman semuanya. Jangan sampai kita itu nggak punya arah teman-teman semuanya ya.
dalam melakukan bisnis seperti itu. Ya, teman-teman semuanya ya, bisa dipahami sampai sini, teman-teman semuanya. Grit, insya Allah bisa ya, alhamdulillah bisa. Nah seperti itu teman-teman semuanya ya. Di sini emang bener-bener banyak nanamin mindset ya, banyak nanamin mindset, terus banyak emang semua itu berawal dari pola pikir teman-teman semuanya ya. Jadi apa yang kita pikirkan mengenai bisnis ya. Jadi misal kita ngelihat angka 100 juta, itu langsung apa yang kita pikirkan nih? Wah ini masalah dulu atau langsung ke strateginya nih gitu ya. Jadi teman-teman misal ngelihat 100 juta itu muncul masalah dulu, aduh ini gimana? Nggak bisa ini cara mencapainya dan lain sebagainya. Tapi ketika teman-teman bisa cascading atau bisa nyari strateginya, itu bahkan bisa tercapai seperti itu ya teman-teman semuanya. Itu jadi pola pikir itu sangat amat penting ya bagi saya pribadi ya teman-teman semuanya ya. Ketika teman-teman semuanya mentok ya, gunain kata sakti ini teman-teman semuanya ya. Gunain, ingat ya kata-kata saya ini ya. Jadi ketika teman-teman mentok ya, gunakan kata sakti ini ya. Gunakan kata sakti ini ke teman-teman pribadi ya, ke diri teman-teman masing-masing. Gunakan kata sakti ini ya. Kata saktinya apa? Gimana caranya? Ya, gimana caranya? Coba diketik. Gimana caranya? Apa kata saktinya? Gimana caranya? Ya. Seperti itu. Gimana caranya? Ya. 100 juta. Aduh mentok, gimana caranya? Ya. Ya udah nggak tahu, pokoknya gimana caranya bisa tercapai. Ya. Pasti di situ langsung ketika kita terdesak itu biasanya ada ide-ide yang muncul gitu ya. Seperti itu ya. Mas Asa pun kalau ngarahin saya kayak gitu teman-teman semuanya ya. Ada yang tahu Mas Asa mungkin gitu. Jadi gimana caranya? Ya itu bisa tercapai. Gimana caranya hari ini bisa kelar? Gimana caranya ya? Kalau udah ada gimana caranya itu kita ya emang harus memikirkan itu gitu loh. Ya teman-teman semuanya ya. Jadi gimana caranya ketika teman-teman itu mentok ya. Ingat kata-kata ini gimana caranya ya. Gimana caranya ya? Bisa 100 juta. Gimana caranya hari ini bisa income 2 juta? Gimana caranya? Itu langsung mikir muter di situ ya, teman-teman semuanya ya. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk mindset ini emang sangat penting teman-teman semuanya ya. Jadi jangan sampai teman-teman semuanya itu lingkungannya jelek ya, terus berpengaruh juga sama teman-teman semuanya ya, terus berpengaruh sama pola pikir teman-teman semuanya, berpengaruh bahkan sama kehidupan teman-teman semuanya seperti itu ya. Jadi jangan sampai ya. Nah itu teman-teman semuanya yang bisa saya sampaikan, dan saya juga akan memberikan kabar bahagia buat teman-teman semuanya ya. Ini dari Believe Herbal Indonesia ya teman-teman semuanya ya. Jadi bagi teman-teman semuanya yang belum punya produk ya, insya Allah di Believe Herbal Indonesia itu sedang membuka ya, membuka kemitraan seperti itu teman-teman semuanya ya. Jadi di sini ada paket Family Planner ya. Jika teman-teman ada yang belum punya produk dan pengen memulai usaha ya, insya Allah kita lagi opening kemitraan ya, paket Family Planner ya. Dari investasi 1.800.000 hanya 1.170.000 ya. Itu untuk paket agen ya. Untuk paket reseller dari investasi 540 jadi 459.000 ya teman-teman semuanya ya. Dan khusus untuk peserta Family Planner Academy ya, ada kabar gembira ya buat seluruh peserta ya. Jadi untuk Family Planner Academy ya, khusus Family Planner Academy ini kita berikan ya, daftar reseller dapat harga agen ya, khusus untuk Family Planner
Academy seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Jadi dari investasi normal 540.000 ya, teman-teman hanya membayar sebesar 351.000 ya. Jadi teman-teman hemat 189.000 ya. Ini khusus untuk peserta Family Planner Academy ya teman-teman semuanya. Ini bisa dimanfaatkan ya. Insya Allah nanti bakal dibina ya oleh leaders-leaders di daerahnya ya. Setiap daerah nanti ada leaders-leadersnya. Ada Sidoarjo, ada Surabaya, ada Medan, ada Serang, ada Jakarta Timur, Jakarta Selatan, ada Bekasi, ada Garut, ada Cianjur ya. Nanti akan diarahkan sesuai dengan domisili teman-teman semuanya seperti itu ya. Jadi yuk manfaatkan teman-teman semuanya ya. Insya Allah juga nanti akan ada saya juga ya di situ ya. Seperti itu. Akan ada pembinaan juga di situ ya teman-teman semuanya ya. Marketing kit disediakan ya, nanti tinggal posting, copywriting disediakan ya. Ada bonus-bonusnya juga dan lain sebagainya ya teman-teman semuanya. Silakan bisa dimanfaatkan ya. Bisa menghubungi link yang ada di chat ya. Link yang ada di kolom chat ya. Insya Allah akan dibantu oleh admin untuk untuk bisa disambungkan ke distributor atau leader-leader terdekat dari kota teman-teman semuanya ya. Jadi silahkan tuh bisa diklik linknya ketika teman-teman bingung, belum punya produk ya, terus belum ada mentornya atau belum ada leadersnya, terus bingung kontennya dan sebagainya. Insya Allah itu sudah disediakan full ya di Bilev Herbal Indonesia. Silahkan bisa dimaksimalkan, bisa dimanfaatkan ya, karena ini terbatas juga ya teman-teman semuanya untuk promo ini, untuk daftar reseller dapat harga agen ya. Insya Allah ini dibuka cuma 1 minggu 5-7 hari ya teman-teman semuanya ya. Jadi silahkan dimanfaatkan. Nanti setelah promo ini ditutup akan harga normal kembali seperti itu ya. Jadi apa aja yang bisa didapat 351.000 itu ya sama ya. Syaratnya sama, 3 botol dan lain sebagainya ya, seperti itu. Silakan bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semuanya. Silakan bisa dimanfaatkan, bisa juga hubungi admin atau distributor terdekat di kota teman-teman semuanya ya. Silahkan, nanti insya Allah bisa dibantu oleh Mbak Admin seperti itu ya. Ya, jadi open reseller ya, paket Family Planner, investasi 540.000 ya. Jadi promo hanya 351.000 ya. Silakan dimanfaatkan buat teman-teman semuanya ya. Insya Allah berkah ya. Insya Allah bisa menambah penghasilan teman-teman semuanya ya. Insya Allah juga nanti sesekali akan ada pembinaan ya dari Mas Asa sendiri ya. Seperti itu. Barakallah teman-teman yang sudah hadir. Ini sudah jam berapa nih? Udah jam 9:30, Masya Allah ya. Besok weekend. Selamat beristirahat teman-teman semuanya yang sudah hadir. Terima kasih ya yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini ya. Nah, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya ya. Saya mau coba absen terlebih dahulu nih teman-teman semuanya ya. Coba saya absen dulu nih, dari mana aja yang sudah pada hadir nih. Wonogiri. Wonogiri deket dong sama Solo ya. Sini main ke kantor Bilev sini. Ya, kantor Bilev tuh ada di Kartosurabun ya, di Sukoharjo ya. Surabaya. Ini kalau saya ke Surabaya orangnya nggak ada. Karena beliau lagi di Singapura ya. Cimahi itu Jawa Barat ya. Kundanyayu, Jakarta Barat, Masya Allah. Dulu saya stay di kantor PPA Pusat ya, di Cakung, Jakarta Timur ya. Di Samarinda, insya Allah nanti kalau ada rezeki ya, ke Samarinda ya. Jakarta Timur, nah ini dulu pernah ketemu sama saya nih, Pak Herwindo Aldi. Beliau adalah distributor Jakarta Timur ya, teman-teman semuanya ya. Ada Magelang tinggal lompat pagar aja ke Solo ya. Yuk boleh main-main ke kantor Bilev ya.
Nanti bisa ketemu saya sama tim-tim yang bertugas di sana ya. Bisa tanya-tanya ya. Yuk, yang lainnya dari mana ini? Mau nyapa-nyapa satu-satu. Semarang deket banget ya. Tinggal naik Joglo Semarkerto. Kalau enggak di Safari ya. Dari Pekalongan mah adminnya ini ya, Mbak Safiranya ya. Kota Mobagu, Masya Allah, jauh banget ya. Gorontalo, Gresik, Jakarta Pusat. Insya Allah, banyak banget ya teman-teman semuanya ya. Baik ya. Alhamdulillah ya, dari mana aja ini ya teman-teman semuanya. Semoga ini bisa menjadi salah satu wadah buat kita sharing-sharing ya. Buat kita berbagi di sini ya teman-teman semuanya ya. Insya Allah di minggu terakhir teman-teman semuanya akan mendapat materi ya. Bagaimana cara teman-teman semuanya bisa mencari list building ya, membangun list building ya, membangun list ya teman-teman semuanya ya. Insya Allah akan saya undang ya langsung dari Jakarta ya teman saya, insya Allah yang sudah expert di bidangnya seperti itu. Wah, ini ada distributor Sidoarjo ya, ada Pak Yudi Erlangga ya, ada leaders dari Sidoarjo. Bagi teman-teman yang mau daftar sebagai reseller bisa hubungin beliau nanti ya, bisa diarahkan ke admin ya teman-teman semuanya ya. Jadi silahkan klik linknya yang tadi di-share oleh Mbak Syafira ya, supaya nanti bisa diarahkan ke distributor-distributor yang terdekat dari kota teman-teman semuanya ya. Seperti itu teman-teman semuanya untuk malam hari ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir ya. Ini udah ada Mbak Syafira juga ya. Mungkin saya kembalikan ke Mbak Syafira. Jazakumullah khair kepada teman-teman yang sudah hadir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Mas Febri, materinya daging banget ya. Terima kasih. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin untuk nanti sesi tanya jawabnya mungkin langsung di grup aja ya, karena waktu sudah menunjukkan 21.26. Mari kita akhiri Family Academy malam hari ini dengan mengucap istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, dari saya mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati ayah bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, saya boleh, nanti ke Teh Haya juga boleh. Izin lab. Ya, Pak Kasmani. Baru habis COVID. Wah, insya Allah semoga Allah pulihkan ya. Siapa kalau Pak Kasmani? Bunda Happy Semangat. Sehat, Bunda Happy? Alhamdulillah saya sehat, Mbak Fira. Terima kasih. Masya Allah ya. Terima kasih ilmunya. Mbak Fira, Sehat. Mbak Fira nomornya ganti katanya Mas Febri. Iya Bun, untuk saat ini nomor ABCS itu sedang terblokir oleh WhatsApp. Jadi mungkin nanti bisa menghubunginya lewat Abi Mentor. Dan sekarang udah nggak ada Abi Mentor ABCS, semuanya Abi. Oke. Ya udah. Makasih ya semuanya. Baik, Sukses semuanya selalu. pamit ya. Assalamualaikum. Sehat-sehat semuanya. Izin Assalamualaikum saya tutup warahmatullahi ya. wabarakatuh. Amin.